Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah bertemu di rumah ibadah ini, melaksanakan kegiatan kita, yaitunya pelaksanaan wirid. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, petunjuk dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu, para pembina, pendamping, jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah balas jasa baik beliau kepada kita yang selalu dicurahkan agar kita menjadi anak dan mendapat ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah. Para ikhwan dan akhwat fillah, baik, karena pekan kemarin tertunda karena hari hujan, jadi pada malam hari ini judul, catat kalau apa, mana bukunya, catat di HP salah, salin buku di rumah. Judul pembahasan kita pada malam hari ini 10 perbuatan manusia itu laki-laki dan perempuan yang diharamkan Allah di dalam Islam. 10. Selesai 10 aku pulang oleh. Tidak boleh lama-lama dah. Jadi wirid itu nana bapak semuanya, nana buya semuanya, bu, awak tak perlu menunggu-nunggu anak tu. Salah awak tu. Nang kebari ilmu inyo. Orang-orang di kadai itu tak perlu dijapui-japui dari luar tu dah. Itu prinsip itu. Makanya bu ngomongkan tu sana tak perlu tu dah. Nana masuk lagi kau ini, nyan kau ilmu. 1, ya. 10 perbuatan yang diharamkan Allah di dalam Islam. Bagi yang telah ambil atau bagi yang dah datang boleh lihat di YouTube. Mudah-mudahan YouTube-nya sehat. 1. Mempercantik diri kalau bagi perempuan dengan membuka aurat. Nah, ini tentu kepada perempuan. Yang laki-laki sampaian kepada adik-adik kita perempuan, kakak kita perempuan, dan orang tua kita perempuan. Mempercantik diri itu boleh. Berhias itu boleh. Memperindah diri itu boleh. Apalagi seorang perempuan, itu fitrahnya memang seperti itu. Tapi kalau sudah dengan membuka aurat, itu yang salahnya, yang tak bolehnya. Jadi jangan sampai ada anak-anak perempuan, gadis-gadis perempuan yang keluar dengan membuka aurat, keluar rumah makasih. Asal keluar dari rumah tutui, pakai jilbab, pakai baju yang sopan. Di rumah pun kita pakai adab. Kalau ada kakak awak laki-laki, adik kita laki-laki yang sudah balik dan berakal, itu kita tidak boleh pakai pakaian sembarangan lagi, yang sopan. Nah gitu. Calia An-Nur 31.
Fadil, ada Al-Quran dalam itunya? Tidak, dalam handphonenya ada Al-Quran. Lain, coba buka surah An-Nur ayat 31. Kan ada terjemahannya begitu. Tiada. Harus ada dalam HP itu Al-Quran. Apa isi HP itu kalau tidak ada Al-Quran? TikTok saya. Ya buka An-Nur 31. Gue ada juga TikTok tuh, boleh lihat tuh. Ceramah isinya. Kita tidak boleh pula kalah. An-Nur 31. Coba baca Dil. Terjemahnya saja. Udah ketemu Dil? An-Nur surah ke-24. Lama mana ceria. Ayat 31. Ya, baca terjemahnya saja. Yang kare. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Yaitu katakan kepada perempuan. Cari ikon serang ya. Catat dan itu penting. 31 An-Nur. Katakanlah kepada perempuan beriman, jaga pandangan. Terus. Dan memelihara kemaluannya. Ya, terus. Dan janganlah menampakkannya perhiasannya atau auratnya. Jangan menampakkan perhiasan atau aurat. Aurat itu ditutui, perhiasan itu ditutui. Kalau perhiasan tutup. Terus. Kecuali yang biasa terlihat. Kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak muka dan telapak tangan. Bahkan kalau ada perempuan yang pakai galang kaki, itu tidak boleh di dariang-dariang apa kayak orang India tuh teng-tong apa tuh. Kan ada itu. Tidak boleh sebenarnya itu. Terus. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya, kalau pakai jilbab, itu ada pakai jilbab tuh. Karena itu. Tutui kada doa tu. Tidak diangkek tu. Itu bukan kata Buya ya, kata Al-Quran itu. Kalau salah dia bean. Buya kan ada istri Buya kan perempuan tuh. Lampe anak itu. Anak Buya ada perempuan satu lagi perempuan itu. Salah tu salah, tidak ada ceritanya. Kalau ada jilbab pendek di sekolah tu, betul di sekolah tu. Balian ganti jilbab yang kadang. Itu caranya. Ya, jangan marah pula sama Buya ya. Itu Al-Quran itu. An-Nur 31. Terus. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Kasia buliah agak longgar. Buliah nampak awak tu. Mungkin kalau kalian di rumah pakai sarawak Hawaii saja. Tidak pakai jilbab doh. Kasia saja. Itu ada 3 walis itu tuh. 1. Suaminya. Suami awak. Kalian kan belum punya suami. Jangan buka-buka aurat. Kalau ke suami boleh, suami kita ya, pakai kita sana tuh. Tapi tidak ada si kita di situ tuh, Bu aja nambahnya suami kita. Terus ayah mereka. Ayah boleh agak longgar tuh. Tapi hati-hati jo ayah zaman kini kan macam-macam ya kok. Kadang pagar makan tanaman lu bagai. Terus ayah suami mereka. Ayah suami siapa tuh? Ayah suami, mertua. Mintuo. Terus putra mereka. siapa tu? Anak. Sentiang capek anak. Anak. Jadi kalau kalian sudah punya anak nanti laki-laki itu boleh gak longgar gitu kan. Terus putra suami mereka. Putra suami siapa tu? Ya anak suami, anak tiri misal tu. Terus, anak tiri. Saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara laki-laki. Berarti kalau si Tia Azam itu boleh tuh abang Tia siapa namanya? Abang Hafiz. Itu boleh kalau enggak itu. Enggak pakai jilbab, Tia di rumah enggak apa-apa itu dalam rumah itu. Karena abang dan adik. Terus putra-putra saudara laki-laki mereka. Putra-putra saudara laki-laki. Siapa tuh? Anak saudara laki-laki. Anak adik laki-laki atau anak kakak. Yang laki-lakinya. Terus putra-putra saudara perempuan mereka. Putra-putra perempuan berarti anak adik yang laki-laki atau anak kakak yang perempuan laki-laki. Terus para perempuan sesama Islam mereka. Sesama perempuan. Kalian contohkan di kamar wudu, sampai wudu. Itu boleh buka jilbab tuh, enggak apa-apa. Artinya kan awak mau wudu, gantung jilbab kita dibuka, enggak ada masalah, boleh karena sesama perempuan. Terus hamba sahaya yang mereka miliki.
hamba sahaya tu budak. Kalau kini budak ada loh do. Orang lah merdeka. Kalau dulu budak tu bisa diperjualbelikan. Boleh dulu sebelum Islam datang. Sekarang budak ada lagi. Yang ada kini pembantu. Beda. Pembantu tu sama tu. Kadang ada yang kawin pembantu kan. Terus para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap andai kan kalian jadi orang kayu contohnya kan, harta banyak lawih lah macam-macam kan. Terus kita ada punya pelayan laki-laki, dia udah tua, ndak ada minatnya kawak do. Tapi kalau ada jangan, ndak boleh. Begitu menjaga. Terus atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat aurat perempuan. Itu boleh tu anak-anak. Kalau anak-anak umur berapa tu? Anak kecil lah. Kalau anda anak-anak lain itu doh. Kalau nyampe jadi abang orang lah. Umur berapa? Setahun. Sampai yang belum balik lah berapa tu? Umur berapa tu bu? 9 tahun. Awak gigi je kecil tadi ya. Iyalah 9 tahun. Sebelum 9 tahun lah, 8 tahun, 5 tahun. Terus apa lagi? Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Itu tadi itu. Diantaran kaki itu bahasa awak punya perhiasan di kaki, itu tidak boleh itu doh. Begitu menjaga. Jadi perempuan itu, wanita itu memang harta yang mahal yang perlu dijaga. Terus dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Taubat kalau itu dilanggar. Oke, An-Nur 31 surah ke-24. Kalian tengok nanti ya di rumah ya. Acok-acok baca surah itu supaya tahu awak. Beko jangan kecil ustaz tu beko. Ustaz tu ceramah kadang-kadang ngerawang-ngerawang. Kita kan punya dasarnya. Dah. 1, perbuatan yang terlarang mempercantik diri, yaitunya dengan membuka aurat. Itu salah dalam Islam. Tidak boleh. Yang laki-laki, kalau kalian punya adik perempuan, kakak perempuan, kalau ada yang membuat sepatu itu ngean, tanggung jawab awak mengean. Awak laki-laki ni nak mama. Salah bahasa apa tukah warasa. Itu caranya. Ya, Ustaz. Kau cari selalu Ustaz itu kota. Jadi kalau ada adik awak, dek tutup aurat. Kak pakai jilbab. Itu jalannya. Kalau keluar rumah pakai jilbab. Mahijah, tu ada berdua tu adik tu. Berdua 3? Berdua. Adik berdua tu. Yang penting dijaga. 1. 9 dia. Sebenarnya Buya mau pergi ke Alai malam ini gitu kan. Yang kedua, yang tidak mencatat nanti catat punya teman ya. Yang kedua, yang tertinggal ikuti saja. Pakaian menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Nampaknya itu terlarang. Jadi kalau pakaian menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan, itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Siapa yang mengharamkan? Allah. Tidak boleh. Jadi kalau pakaian perempuan jangan satu loh laki-laki yang makainya. Saja mode, terserahlah. Ikut ada mengikuti mode kok, lah satu-satu lah. Perempuan seperti itu juga, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Kalau dalam hadis, kalian lihat nanti ada bukunya atau buka saja di apa nanti di Google. Kudung Gaul, itu judulnya. Kudung Gaul, itu judulnya. Bukunya kecil itu. Itu di sana dijelaskan laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Atau sebaliknya itu. Makanya tidak boleh.
Kodrat kita sudah ada masing-masing, fitrah kita. Jadi tidak boleh kita mengikut-ikuti. Kalau dalam hadis, nanti salah satu manusia yang tidak dipandang oleh Allah di akhirat, di hari kiamat, salah satu la yanzurullah azza wa jalla, ada 3 kelompok manusia yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah wal mar'atul mutarajilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Bisa rambutnya, kalau rambut laki-laki kan pendek, nah nyunyu pendekan lo rambutnya, gayanya, celananya, bajunya, dan macam-macam. Laki-laki juga kayak gitu. Laki-laki, perempuan tuh rambutnya panjang, hanya yang panjang lah rambutnya. Perempuan tuh pakai iko, namanya kok kalau di telinga kok, anting-anting, duku ya, hanya pakai itu loh, hanya pakai tindiak lah begitu. Ya tindiak namanya itu, telinga itu tidak boleh. Yang ketiga, bertato. Tuh, tato, tahu tato? Ada? Pernah nampak orang bertato? Pernah. Laki, perempuan ada bertato? Aduh, banyak. Tapi di sini tidak ada. Ya yakin tidak ada di sini. Ya, perempuan yang bertato, laki-laki yang bertato itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam oleh Allah dan Rasul. Hati-hati itu. Rasulullah menyatakan Allah melaknat wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Berarti kedua-duanya karena itu. Tato itu sakit tak? Kita tidak tahu karena kita tidak coba. Kalau sakit pastinya tidak namua. Iya. Tapi yang jelas, yang bertato itu nanti di akhirat dia akan disetrika tatonya itu. Jadi sebelum disetrika nanti di akhirat, maka kalau bertato kini setrika kini dulu. Kalau hilang tato kan disetrika. Kendak ada mahal apanya itu, alatnya itu. Jadi yang ketiga adalah yang bertato. Makanya orang Islam tidak boleh. Apalagi kalau tato itu nanti dari zat-zat atau dawat-dawat, unsur-unsur pembuatannya itu yang terlarang. Mungkin alkohol, dari minyak babi, atau hal-hal yang terlarang sifatnya. Itu tidak bisa dibawa sholat. Tidak boleh. Nah itu haram. Tapi kalau anak-anak SD kan sering membuat tato di tangan dah. Betul itu, betul? Ya. Tato bahasa Arab. Kalau memang dianukan dengan tinta tato itu tidak boleh. Kenapa harus bahasa Arab tato? Kau tidak buat saya kaligrafi di masjid itu. Kalau memang membuat Arab juga. Kau masih kosong dong, ya, nggak boleh. Apa saja bentuknya, yang penting tato terlarang. Kalau hadis ini Allah melaknat wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Allah juga melaknat wanita yang mencabut bulu alis. Tuh, alis mato. Biasanya anak-anak gadis yang suku-suku penggaya tu biasanya cokon itu tuh alis matanya. Tak boleh dicabut. Kemudian termasuk yang terlarang itu adalah sifatnya seluruh yang dilarang dalam agama itu tidak boleh dilakukan. Oke, yang keempat. Dia keempat lah. Deal? Berlebihan di dalam berhias.
Berhias itu boleh, tapi kalau sudah berlebihan, sudah di luar batas, itu tidak boleh lagi, tidak baik. Maka yang sewajarnya saja, yang sederhana saja. Berlebihan dalam berhias, apa saja bentuknya. Nah, kalau berlebihan itu kan nanti perbuatannya perbuatan mubazir. Kadang membeli alat perhiasan itu berpuluh-puluh juta pula, karena memang dia mahal. Nah, itu nanti kan di dalam Islam sudah nanti masuk kepada perbuatan mubazir. Mubazir itu tidak dibolehkan. Oke, yang kelima. Kita sampai 9 ya, 9 kita pulang lagi. Tak boleh lama-lama. Pulang lalu istirahat. Tapi jangan main HP ya. Lalu main HP je. Nah, yang keberapa leh? 5 ya. Nah, yang kelima, berlama-lama di dalam berhias. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi kalau pagi-pagi awak pergi ke sekolah tu. Tiap kane hari itu sebentar dia ayah je mama tu. Capek lah. Amuh bana dalam kamar tu. Contoh. Kau ada hari 3 jam untuk wadah saya. Wadah tu. Wadah bare. Nah, berlama-lama itu tidak boleh. Itu nanti jatuhnya kepada perbuatan sia-sia. Berlama-lama apa tadi? Dalam berhias. Nah, sebenarnya mandi itu kita kan sudah bersih itu. Dan laki-laki kan tidak perlu pakai bedak, pakai make up kan tidak perlu. Real? Ya. Pakai make up dulu. Enggak kan? Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah langsung, masya-Allah. Yang coba kau make up mamanya kau. Yang keenam, berdandan menyerupai wanita kafir. Itu tidak boleh. Berdandan menyerupai wanita kafir. Model wanita-wanita kafir itu berdandan, itu kita tidak perlu ikut-ikut. Kadang kan awak Indonesia kau kan latah loh, okay? Latah tu ada. Samarang. Bala cara Samarang. Latah tu apa nah? Mengikut-ikut tanpa kita memfilter. Pokok anak dibuat orang tu, awak melakukan lo. Itu dalam agama namanya tasyabbuh. Itu tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu dalilnya. Siapa yang mengikuti suatu kaum, bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia tergolong ke dalam kaum itu. Maka tidak boleh. Nah, saja bentuknya pakaian mode wanita-wanita kafir, itu tidak perlu dicontoh, tidak perlu kita ikuti. Kafir itu artinya di luar dari Islam. Maka berpakaianlah dengan aturan-aturan agama Islam. Itu yang penting. Jadi nampak nanti ketawaduan, kesederhanaan. Jadi berdandan atau berhias menyerupai wanita kafir. Di zaman jahiliyah ada dulu. Kalau pesta itu barale itu ada gak barampe balima orang mamacian kain pakaian mempelai wanita itu di belakang. Namanya tuh pakaian anak daro tuh. Apa namanya tuh? Gaun. Raun. Iya, yang mengirim mantan. Banyak yang macian pakaiannya di belakang. Iya baju nanti capek sana baju gitu kan. Baju berlebih ya. Tapi yang di muka entah baju itu yang tak bolehnya. Kadang di muka tu tembus pandang sebagai. Kadang-kadang pakaian dah cukup di muka tu dah. Di belakang nak tanggung batigo warampe macian tu.
Apalagi kalau keluar dari kamar tuh sampai pelaminan untuk akad nikah itu. Nah, itu model orang-orang kafir itu tidak perlu. Biasa sajalah. Yang penting pakaian itu adalah menutup aurat. Karena nanti akan dihisap. Salah satu penyebab perempuan itu masuk ke dalam neraka diantaranya adalah dia suka mengumbar-umbar auratnya keluar. Sadar mau kayak parfum saja, itu wanita itu dilarang itu. Kalau parfumnya itu semerbak, lewatlah di muka laki-laki, terbau. Dengarkan ya. Nanti kalian jangan salah penafsiran pula. Awak pakai parfum, nak gadi, lewat di muka laki-laki, tercium di laki-laki itu haram surga baginya. Mau ditubana dia menjago tuh. Apalagi kalau sampai lo laki-laki nakal tuh yang menggadu. Hello, sunya kan, piu sunya, banyak macam itu. Tak boleh. Itu nanti akan masalah itu. Kenapa? Awak yang mengundang. Malahan tidak boleh perempuan sholat atau wanita sholat ke masjid kalau akan timbul fitnah. Paham kan bahasanya? Timbul fitnah tuh. Sebabnya muka wanita itu dilarang sholat ke masjid itu dia terlalu cantik. Kalau ke rumah sajinya panjang cari anak bujang, cari orang laki-laki, mau ditusinya tuh. Sampai patah mari itu. Tidak berhenti tuh. Itu tidak usah datang ke masjid itu, di rumah salah. Dah tuh timbul masalah. Bukan pahala, dosa nanti bu. Salah satunya pakai parfum. Kalau ingin pakai parfum juga, maka pakailah yang tidak baunya semerbak itu. Ikolah bau malaikat. Malaikat mau itu. Kalau malaikat maut dah ya ada kan. Kau malaikat lalu itu kan. Tangga-tangga lu bulu hidung bu ya. Tidak boleh. Karena memang itu banyak dilakukan dan itu pelanggaran terhadap agama. Nah, ada kawatannya boleh. Jadi berdandan menyerupai wanita kafir itu tidak boleh. Itu namanya tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong ke dalam kaum itu. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, menggunakan parfum keluar rumah secara berlebihan. Coba Buya tanya sama adik-adik gadis-gadis dulu. Ada enggak parfum yang baunya yang tidak semerbak itu? Yang tidak wangi begitu tuh. Parfum untuk perempuan itu. Ada kan? Nah, ada itu. Pakai itu. Dan kalau untuk ibadah, parfumnya tidak boleh yang beralkohol. Ingat itu? Alkohol itu apa tuh? Terlarang kan? Kini awak bawa solat, awak bawa pergi rayo, awak bawa pergi solat tarawih, awak pakai alkohol, semprotkan kepada mukena, kepada jilbab, pada baju. Tidak boleh itu. Maka carilah yang non alkohol. Ada itu. Tanya sama orang yang jual parfum itu. Ya, jadi baik untuk sekolah atau kemana boleh pakai parfum, tapi dengan catatan yang tidak semerbak baunya itu sampai mengganggu laki-laki lain. Apalagi ada para gadis-gadis ini nih, kan bunga mau mekar ini. Yang ke-8, menyambung rambut. Apa maksudnya kok? Menyambung rambut. Tidak boleh. Ada enggak tahu perempuan apa tuh menyambung rambut? Yang sambung tuh.
Rambut tuh lain rambut orang tuh, lain rambut kudo tuh. Kadang-kadang ada rambut Jawi kayak. Iya rambut palsu kok rambut siliang. Bahannya dari apa? Dari hijau. Masya Allah. Ya macam-macam sih ya punya dunia kok. Ya, maksud nyambung rambut. Nggak boleh, itu terlarang. Ya untuk aku nonyo, awak kalau rambut. Nah, kenalah tuh. Syukuri aja rambut yang ada itu. Rambut awak keritiang ya, ini dah ada, biar keritiang bentuk spermi ke dialanya. Ini memang itu kodrat awak, fitrah awak mah. Ah? Cantik itu siapa yang kamu nilai? Kalau kadang-kadang kuah siapa yang kamu nilai? Orang gaya awak. Kalau sesudah ikut nanti, alah di pelaminan kalian saya menilai, ya suamimu. Tidak ada yang lain. Tidak boleh. Kalau memang ada yang minat samamu, temui, bilang sama awak, awak ka nikah le ma. Gitu aja, ke dialanya, tamat SMP ke dialanya. Orang-orang dulu kan tamat SMP sini tuh. Banyak anaknya, hidupnya begininya. Dah, jadi jangan ragu pula bahwa termasuk menyambung rambut itu terlarang, apalagi kalau untuk yang tidak jelas, yang tidak jalehnya, ingin kecantikan itu dipamerkan, itu dosa itu. Kita berhias boleh kalau yang sudah keluarga untuk suami. Kalau yang belum keluarga, anak-anak, para gadis-gadis itu adalah entah untuk orang tua, untuk ayah dan ibu, atau untuk keluarga kita. Makanya hati-hati jangan sampai salah pula kita. Karena kita ada aturan-aturan agama yang sudah menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Apalagi tujuan kita menyambung rambut. Kan ada itu kalau warna-warna itu apa namanya itu? Rambut warna-warni itu untuk rambut jaguang. Bigen. Itu bigen tuh masalahnya tuh. Bigen itu dari zat apa? Ada yang tahu? Dari zat apa? Bigen itu menutupi rambut atau menyatu dengan rambut? Menyatu dengan rambut. Bisa ya? Bigen itu menyatu dengan rambut. Yang penting kalau sesuatu yang menutup, nanti indikasinya bekon tidak boleh dipakai untuk wudu. Nah, contohnya kalau perempuan kalau di kuku itu apa namanya tuh? Tidak sebelum ninai dulu kan acok pakai orang-orang kutek. Kutek itu kan tidak boleh itu. Nak daro, mempelai. Kenapa? Dia menutup kuku. Kuku bahagian daripada anggota wudu. Tak kala kita wudu, maka kuku tidak basah. Kenapa? Ditutup oleh kutek. Maka ulama sepakat tidak boleh memakai kutek. Nah, gitu. Maka inai dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Inai itu menyatu dengan kuku. Nah, kan ditempel, nanti kan dia menyatu itu. Termasuk benda-benda yang lain. Kalau yang menutup anggota wudu itu tidak boleh dipakai. Sabuk salah. Nah, kini kan banyak tantangan-tantangan. Pokoknya tantangan kalian kan. Ada macam-macam tuh. Anting-anting pasang di hidung bagai. Waduh, macam-macam saya. Bentuk hidung Jawi gitu kan. Hidung kudo. Ada anting-anting dipasang di dagu, di bawah dagu kah? Namanya tuh. Udah ngerti juga lah. Kita lihat-lihat aja. Terutama anak-anak apa yang pakai apa kadang-kadang di jalan tuh, lelok di jalan tuh. Itu. Kita lihat doya hantar Indo, tidak ada itu ada. Tidak boleh.
Nanti itu melanggar, menyalahi aturan Allah. Yang ke 9. Yang ke 9, tingkah laku yang mengandung syahwat. Tingkah laku dan perbuatan yang mengandung syahwat. Kalau laki-laki berarti perempuan, perempuan laki-laki. Nah, gitu. Itu enggak boleh, itu dilarang itu. Seluruh perbuatan dan tingkah laku, apa saja bentuknya, maka enggak boleh. Makanya dari kecil saja Islam itu sudah mengatur. Contohnya, kalau anakmu sudah balik dan berakal, pisahkan tempat tidurnya. Kalau laki-laki dia perempuan. Udah itu kan ada. Masuk kamar orang tua, ngasih tahu, ketuk pintu, minta izin. Padahal cik rumah tuh kan kamar awak. Bisa saja awak nyelonong kan. Tetapi kalau kita sudah balik dan berakal, kalau laki-laki, laki-laki ya tandonyo kalau awak lah balik tu. Mimpi berenang. Kama, bayi berenang. Ini basah kali. Mangga kau se. Itu ditanya lo. Uduk lagi ya. Beruduk lagi. Ya. Kalau ibu ya kayak gitu resikonya biar di mana saja jamaah itu. Kalau ke WC itu wuduk pulang situ. Kalau perempuan tandonyo kalau awak lah balik berakal tu. Datangnya halangan. Berarti itu sudah hukum Tuhan jalan. Tidak bisa main-main lah doh. Makanya Rasulullah menegur dulu Asma anak Abu Bakar. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah beliau, tahu-tahu Asma tidak pakai jilbab. Ditegur sama Rasul. Asma, kalau wanita sudah balik dan berakal, datang halangannya perempuan itu, maka tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, kata Rasul, muka dan telapak tangan. Puntang pantiang Asma dilari, padahal saat itu dia gadis itu, gadis kecil. Puntang pantiangnya dilari, nyo cabi kain, nyo kabean. Udah itu mana tu, demi menjaga aurat. Jadi sangat penting sekali. Ini tidak boleh perbuatan dan tingkah laku yang mengandung syahwat itu tidak boleh dilakukan. Apa saja bentuknya. Oke. Yang keberapa lagi? Ada bertanya? 5 menit terakhir untuk pertanyaan. Kalau enggak pulang oleh. Ini lama-lama. Lah Ustaz. Ustaz layu ke beci besang dah. Yang ke-10, mencukur alis. Tidak boleh. Alis mata muka sih ya. Mencukur alis mata. Alis mata itu di mana taruhnya? Di mana tuh? Gunanya untuk apa? Membantu menghalangi air atau keringat sampai ke mata. Tidak jadi sampai kemari itu. Itu. Akhirnya awak cukur kok. Itu namanya mengkufuri nikmat Allah, karunia Allah. Ya. Kadang kan ada orang kadang kok terjupui baru ya. Kok tak sengaja terjupui saya kadang geser-geser saya alis sudah. Mangga digeser-geser alis tuh. Kamu lo digeser kok. Biasanya kok perangai pengantin kok, tukang pengantin tuh anamu itu. Tukang miap tuh. Tuh, warapian ya. Habis itu doh nyo. Nyo ganti yo pitului kole. Anamu itu yang hitam tuh arang. Anamu itu nyogi arang tuh. Yang tak tahu apa dia dah anamu itu dong. Itu. Enggak boleh. Biasanya itu
Awak rapian yo. Nggak usah. Sunatullahnya sudah ada, syukuri apa yang ada tuh. Itu kan lah gagah tuh. Itu udah cantik semua itu. Nggak perlu dirapi-rapikan lagi. Kalau kadiagi aja, kasih saja. Mau penghitam tuh, nggak apa-apa juga. Tapi penghitam tuh boleh nggak dibawa untuk sholat. Jadi sebelum kalian pakai mi'ab itu, tanya dulu. Jangan sembarangan. Kecuali kalau nggak sholat. Tapi kalau awak sholat, pas awak dalam keadaan kondisi sholat, tanya dulu. Mungkin awak ada cara wisuda atau cara apalah, mungkin kakak kita beralih, awak jadi anak daro kecil. Tanya itu, atau penginang-penginang macamnya. Kita sholat, ini benda-bendanya boleh dibawa sholat nggak? Jangan nanti yang terlarang nanti yang terpakai sama kita. Itu nanti tidak boleh. Gitu. Jadi alis mata itu adalah fitrah pemberian Allah. Tidak boleh, tidak usah dirubah-rubah. Rambut sudah hitam, tidak usah di kuniang-kuniangan, bentuk rambut jaguang bagai. Kadang bentuk pelangi itu bagai. Pelangi itu kan simbol LPG. Apa itu? LGBT. Tua LGBT. LPG wirang-lurang. Nah, jangan main-main ya. LGBT termasuk yang termasyhur di Sumatera Barat. 2016, ini datanya ada. 2016 LGBT di Sumatera Barat lebih kurang 15.000. Hanya pamerek. Ada LSL, laki-laki suku ke laki-laki. Zaman nunjuk orang loh. Ada yang apa namanya, laki-laki ke pedusi-pedusian. Nggak pencong deh ya. Bencong, waria. Waria 853. Kalau laki-laki suka laki-laki 1.400 lebih. Malahan sampai 14.000 lebih. Buya ada datanya nih, 2016 ini. Ini dari dokter. Karena Buya sempat mengundang dokter itu, Dokter Armen Ahmad. Boleh dibuka nanti di apa itu? Dan yang terbanyak di Sumatera Barat ini adalah Kota Padang. Kota Padang 5.267. Laki-laki suku ke laki-laki. Bakal caro itu. Hati-hati kalian tuh. Mangsanya adalah mulai dari kecil sampai yang besar. Mulai dari anak CD, anak SMP, SMA, kuliah, yang labakarajo, itu mangsanya tuh. Dulu bulan Ramadan kalau tidak salah, ada desiko yang membahas LGBT. Bapak Ustadz Asrul Nurdi. Kemudian Buya upload di YouTube. Hilang sampai kini. Hilang, Bu. Dihilangkannya oleh orang YouTube. Katanya melanggar. Itu bayonya. Kemudian dicoba upload CLA dengan judul yang berbeda, tetap sama saja. Tapi video asli masih ada, Mbok. Beliau membahas bahaya LGBT. Hati-hati itu proyek orang-orang Yahudi itu. Nggak usah nyebut BA-nya, berang orang kawa tuh. Beliau dek gara-gara mau nyebut itu, akhirnya itu. Gitu. Begitu sabuin BA kok berang orang kawa. Hati-hati. Dan dia masuk. Makanya kalian jangan coba-coba. Babayo tuh. Termasuk Mentawai, seluruh ibu kota kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat kena. Mentawai 182 laki-laki suku laki-laki. Pasisir 882. Solo 716. Sijunjuang 459. Aduh, kampung awak kan itu doa. Masuk. Ini adalah hal-hal yang sangat membahayakan. Jadi oleh sebab itu
LGBT itu apa tuh? L apa? Lesbian. Lesbian. Apa tuh lesbian? Perempuan menyukai perempuan. Perempuan menyukai perempuan. L G G. Itu gay. Gay itu apa tuh? Laki-laki menyukai laki-laki. Laki-laki, suku laki-laki. B. Biseksual. Biseksual itu apa tuh? Laki-laki menyukai keduanya. Terus T. Transgender. Transport apa? Transgender. Transportasi. Transgender. Apa tuh transgender? Yang itu gay ini. Itu. Ya, jadi sangat bahaya sekali. Ini ciri-ciri gay ya. Tampil model dan sangat peduli dengan penampilan. Kalau laka goyang-goyang untuk arah ke situ tuh. Selalu menjaga bentuk tubuh, wajahnya teduh dan tampan yang teduh, menatap wajah pria dan suka sama pria. Selalu ingin tampil wangi. Jadi kalau Allah do acok suku tampil wangi, tu kau masuk ke situ le tu. Gay. Hati-hati, Ustaz, yang terdorong lah kau. Ini banyak apanya. Jadi itu diantaranya. Yang penting jaga saja diri kita baik-baik. Cara menjaganya, kuatkan agama. Kuatkan iman, rajin solat ke rumah saji. Iko wirid dipanggil-panggil dulu. Besok tak usah panggil-panggil ya. Tak perlu dipanggil-panggil dah. Kalau salah tu salah. Lah dikecen Ustaz Randy. Solat di siko. Siap solat walan sudah mulai. Aku yang solat siko seorang kau tu. Dah. Jadi itu yang bisa dia sampaikan. Ada 10 perbuatan manusia, baik laki-laki atau perempuan, gadang kete, tua mudo, yang kalau itu dilanggar maka itu adalah bertentangan dengan aturan Islam, aturan Allah dan Rasul. Maka jangan sampai itu kita lakukan, membuat diri kita tidak baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Baik, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Itu sudah 1 jam lebih itu. Soal yang 5. Yang kuis tadi itu ya. Kuis yang mana kau? Tadi ada lalu dia kasih pertanyaan tadi ya. Tentu. Ada dia masuk si tengkap ya. Allah majib. Tak terkenal ada kuis satu. Itu sama kayak lagi pertanyaan. Iya, enggak ada janji tadi itu. Hadiahnya ada dah. Lagi ya dia. Ilmu ya. Baiklah, pertemuan depan aja lah nanti. Baik, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang dalam pembahasan kita tadi. Yang jelas, dah. Tolong dengarkan. Terakhir, yang laki-laki terutama. Cari kemari. Dah. Mohon maaf ya, Ariel, kawan-kawan dan semuanya. Kalau awak acok duduk di lapau, nampak di Buya, pasti Buya tegur tu. Awak sampaikan ke kawan-kawan, sampaikan ke siapa saja. Maksud si Padil kadang kan acok Buya tegur tu. Kalaulah orang azan, solat ke rumah saji, itu saja mintanya. Siap itu kok main-main lah balik, anda ada. Kan dilarang main tu do. Tapi pas solat masjid. Besok Buya karyan besok lah. Siapa yang dua itu lah balambui lah. Itu caranya. Kau ndak Buya turik ke rumah awak masing-masing. Buya tahu. Anak-anak yang ndak namu dia jan tu, kan anak belakang tu dah. Anda usahanya apa kemari. Jam solat siko kecengenyo. So nampak di Buya situ, asal lewat. Hanya kadang cuek duduk, enggak lari ke bala di oto tu. Bukan lari ke situ, kamari lari. Jangan ke bala di oto tu lari. Nah, iya Padil ya, sampaikan ke kawan-kawan tu ya. Buya lah suka kayak gitu doh. Beko jadi olo-olo jadinya kok. Beko Buya lapai kamari kok, kalian keluar ke situ belia. Itu nak suka tu doh. Awal lah kadang-kadang. Kan jangan sampai dikerasin pula itu kan. Kalau nak Buya nak ada siko doh.
Buya bisa nyelamain anak Buya. Dah 3 di pondok, nyulah kaki ketiga Tapi anak si Koko, tetap Buya tanggung jawab. Karena nampak. Jadi kalau dah nampak dah lebar doh. Jadi sekali lagi, yang untuk sholat, ya sampaikan kawan-kawan ya. Real dengar real. Batur. Yang pokok yang aja nampak si Koko. Kalau di jam sholat, tolong ke masjid. Beko siapa tuh pailah ndak ada, ndak dilarang loh doh. Buya ndak ada melarang main-main tuh ndak ada, kecuali yang tidak membinasakan saja. Tapi kalau di jam sholat di situ, soal Buya nanti akan dihisap di akhirat. Oi, Herman Tanjuang, angku lewat baca lian saya anak doa. Ni gituan ni malaikat suak. Aja walau Buya. Lewat tegurnya. Ndak semua, nyelepuk kan, empang saja kan, bah. Ndak bisa maben tu doh. Tapi kalau lewat tegurnya lai, pinyo lari kembali auto tuan, akan dah urusan awak lah tu doh. Jadi tolong tuh kalau ada kawan-kawan yang main di siko yang nampak dia awak, ajaknya pas orang salat tuh. Baik, demikian saja. Yang perempuan juga saya sampaikan, kalau kalian keluar rumah tutup aurat yang sopan.